Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, hari ini Bu Laras akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini yaitu dengan bab berperan sebagai warga dunia. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, menjelaskan informasi dan unsur intrinsik cerita atau menyimak. 2. Menuliskan solusi penyelesaian masalah berdasarkan isi cerita atau menulis. Yang ketiga, mengidentifikasi makna kosakata, singkatan, dan akronim dalam teks atau membaca. Yang keempat, mengidentifikasi informasi berupa fakta dan opini dalam teks dan iklan atau membaca dan memirsa. Yang kelima, mendiskusikan dan mempresentasikan kalimat fakta dan opini dalam iklan, berbicara dan mempresentasikan. Yang keenam, menulis surat elektronik atau menulis. Yang ketujuh, mencari informasi tentang suatu topik menggunakan kata kunci yang sesuai atau membaca. Dan yang terakhir, menulis teks eksplanasi dan ringkasan isi teks atau menulis. Baik anak-anak, Bu Laras akan menjelaskan tentang materi makna kata, singkatan, dan akronim. Yang pertama, makna kata. Ayo, ingat kembali cara mencari makna kata-kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI. Kamu dapat menggunakan KBBI cetak ataupun KBBI daring. Berikut ini adalah cara mencari makna kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetak. Yang pertama, tentukan kata yang ingin dicari maknanya, misalnya mengakses. Yang kedua, jika kata tersebut memiliki imbuhan, tentukan kata dasarnya. Kata dasar mengakses adalah akses. Yang ketiga, carilah kata dasar tersebut dalam kamus. Dan yang keempat, carilah kata berimbuhan yang dicari di bagian turunan kata dasar tersebut. Yang kedua, singkatan. Singkatan merupakan hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf ataupun gabungan huruf. Yang kedua, singkatan biasanya digunakan untuk menyingkat nama orang, jabatan, sapaan, nama lembaga, dan satuan ukuran. Setelah Bu Laras tadi jelaskan tentang panduan penulisan singkatan menurut ejaan yang disempurnakan. Contohnya adalah R.A. Kartini, singkatan dari Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, Rani S.S. singkatan dari Rani Sarjana Sastra. Yang ketiga, BPK.AD, singkatan dari Bapak Adi. Kemudian dilanjutkan panduan penulisan singkatan menurut EYD yang kedua, yaitu singkatan ditulis menggunakan huruf kapital tanpa disertai titik setelahnya. Singkatan ini terdapat pada nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi.
Contohnya SMA ini ditulis huruf besar semua. SMA singkatan dari Sekolah Menengah Atas. Yang kedua PMI singkatan dari Palang Merah Indonesia. Yang ketiga KTP singkatan dari Kartu Tanda Penduduk. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, panduan penulisan singkatan menurut ejaan yang disempurnakan adalah singkatan ditulis menggunakan 3 huruf kecil dan diikuti tanda titik. Penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih harus diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Contohnya HLM ini ditulis menggunakan huruf kecil semua. HLM titik singkatan dari halaman. YBS titik singkatan dari yang bersangkutan. DLL titik singkatan dari dan lain-lain. Kemudian Bularas lanjutkan, yaitu yang ketiga adalah akronim. Apa itu akronim? Akronim merupakan kependekan dari gabungan suku kata yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata baru. Akronim biasanya digunakan untuk menyingkat nama atau kumpulan huruf agar mudah diingat. Baik anak-anak, dilanjutkan dengan panduan penulisan akronim menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis menggunakan huruf besar tanpa diikuti tanda titik setelahnya. Contoh, SIM. SIM ini hurufnya harus pakai huruf besar semua. SIM surat izin mengemudi. HUT hari ulang tahun. LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian dilanjutkan panduan penulisan akronim menurut EYD. Yang kedua adalah akronim nama diri ditulis menggunakan huruf kapital di awal kata apabila merupakan gabungan suku kata atau huruf dan suku kata. Contoh Jabar, J-nya harus besar karena di awal kata. Jabar, Jawa Barat. Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang ketiga, Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, untuk panduannya adalah akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis menggunakan huruf kecil. Contoh, Posel, pos elektronik. Gaptek, gagap teknologi pemilu. Pemilu, pemilihan umum. Tilang, bukti pelanggaran lalu lintas. Baik anak-anak, setelah Bularas jelaskan tadi, kesimpulannya adalah yang pertama singkatan adalah pemendekan kata dengan huruf awal atau gabungan huruf yang dibaca berhuruf, misal KPK, SIM, KTP, dan lain-lain. Yang kedua, akronim adalah singkatan yang dibaca sebagai kata baru, misal pemilu ASEAN. Namun, semua akronim adalah singkatan, tapi tidak sebaliknya. Keduanya bertujuan mempersingkat komunikasi dengan aturan penulisan berbeda, atau titik untuk singkatan tertentu, huruf kapital untuk akronim atau inisial, sesuai kaidah bahasa. Baik anak-anak, itulah penjelasan Bularas tadi. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.